Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita pada kali ini yaitu implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, pertama kita akan membahas mengenai implementasi sistem. Jadi, implementasi sistem ini merupakan salah satu tahapan dari pengembangan sistem informasi, ya, atau yang ada di dalam SDLC, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan sistem informasi siap untuk dioperasikan. Jadi di dalam tahapan implementasi sistem itu terdiri dari 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah menerapkan rencana implementasi atau membuat rencana implementasi, kemudian melakukan kegiatan implementasi, kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut dari implementasi. Nah, kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama adalah menerapkan rencana implementasi atau membuat rencana implementasi. Nah, di dalam membuat rencana implementasi, tentu kita nanti akan mempersiapkan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu adalah kita harus menentukan anggaran biaya yang kita persiapkan untuk membuat rencana implementasi ini. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya, di mana nantinya anggaran biaya ini juga berfungsi sebagai pengendali atau kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika kita membuat rencana implementasi, tentu kita harus ada pedomannya. Pedomannya nanti akan ada apa saja kegiatannya, nah berapa biaya yang dibutuhkan, sehingga nanti ketika kita melakukan rencana implementasi itu jelas apa kegiatannya dan berapa anggaran biaya yang diperlukan. Nah, kalau kita tidak menentukan anggaran biaya, nantinya risikonya adalah akan ada biaya yang dikeluarkan secara mubazir atau mungkin kegiatan yang seharusnya ada itu tidak ada. Jadi tidak jelas nantinya arahnya kemana untuk rencana implementasinya. Nah, contohnya seperti ini. Dalam membuat anggaran biaya, nanti kita akan buatkan apa saja kegiatan-kegiatan yang nantinya kita rencanakan di dalam tahapan implementasi. Nah, dalam setiap kegiatan tersebut nantinya akan membutuhkan biaya, ya. Kegiatan A misalnya 5 juta, kegiatan B 2 juta, kegiatan C dan lain sebagainya. Nah, nanti harus jelas berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan implementasi sistem nantinya. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa nantinya berupa instalasi hardware dan software, kemudian pelatihan, edukasi, kemudian nantinya mencari personal yang akan kita gunakan dalam mengoperasikan sistem ini nantinya. Ya, nah semuanya itu pasti nanti akan membutuhkan biaya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam rencana implementasi, setelah kita buatkan anggaran biayanya, kemudian kita lakukan pengaturan waktu atau penjadwalan. Nah, di dalam penjadwalan nantinya kita bisa menggunakan beberapa bagan ya. Salah satunya di sini kita menggunakan Gantt chart. Ya, dimana setiap kegiatan nanti kita buatkan jangka waktunya berapa lama ya. Misalnya untuk kegiatan pelatihan misalnya itu ada 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu misalnya. Kemudian jadwal instalasi hardware dan software untuk sistemnya nanti ada misalnya 1 bulan atau 4 minggu. Kegiatan lainnya juga seperti itu nantinya. Sehingga waktu yang kita butuhkan dan berapa lamanya itu nanti akan jelas di dalam penjadwalan ini. Sehingga nanti tidak ada waktu yang berlebihan misalnya, ya, atau waktu yang terlalu singkat sehingga kurang efektif ketika dalam mengimplementasikan sistem nantinya. Ya. Nah, kemudian setelah kita membuat rencana implementasi, kemudian baru kita lakukan kegiatan implementasinya. Kegiatan ini berdasarkan apa yang kita rencanakan sebelumnya tadi, ya. Nah, dasarnya dari kegiatan yang kita telah rencanakan di dalam rencana implementasi. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam kegiatan implementasi. Yang pertama itu ada pemilihan dan pelatihan personil. Nah, ini berhubungan nanti rekrutmen untuk personil ya, serta nanti ada pelatihan untuk personilnya. Nah, kemudian yang kedua pemilihan tempat dan instalasi hardware dan software ya. Jadi sistem yang akan kita implementasikan tersebut kita harus sediakan tempatnya di mana, misalnya di ruangan A misalnya, atau di suatu tempat misalnya, atau
nanti kita juga akan membutuhkan instalasi hardware-nya juga, apa saja hardware-nya. Kemudian software-nya juga ya, software pendukung ya, dan nantinya digunakan dalam mendukung sistem yang kita implementasikan. Kemudian yang ketiga yaitu pemrograman dan testing program ya. Kemudian yang keempat testing sistem, dan yang kelima adalah konversi. Konversi ini seperti menetapkan sistem yang baru atau menggantikan sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, kita lihat satu persatu pembahasan dalam melakukan kegiatan implementasi ini. Yang pertama itu adalah pemilihan dan pelatihan personil. Nah, ini di dalam pemilihan dan pelatihan personil ini terkait dengan user. User ini berupa manusia atau brain-work dari suatu sistem. Jadi di dalam sistem informasi salah satu faktor yang diperlukan adalah brainware-nya. Jika nantinya kita menginginkan sistem yang kita gunakan tersebut bisa sukses atau tidaknya itu tergantung dari personil, sehingga nanti kita harus memberikan pelatihan terhadap personil yang menggunakan sistem tersebut. Nah, sebelum kita bahas tentang pelatihan dari personil, tentu sebelumnya kita juga harus tentukan dulu pemilihan dari personilnya. Nah, di dalam pemilihan personil atau rekrutmen personil dalam penggunaan sistem itu ada dua sumber. Yang pertama sumber internal, yang kedua ada sumber eksternal. Kalau internal itu bersumber dari karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya lebih prioritas, ya. Misalnya di dalam perusahaan tersebut sudah ada tenaga IT-nya. Tapi karena kita sudah menggunakan sistem yang baru, tentu kita rekrut tenaga IT kita yang lama tersebut, kemudian nanti diberikan pelatihan. Ya. Atau mungkin karena kita di dalam perusahaan tidak ada tenaga IT atau tidak ada personil yang memadai untuk menggunakan sistem tersebut, maka kita harus rekrut dari eksternal atau calon karyawan dari luar perusahaan. Nah, personil yang dapat terlibat di dalam sistem informasi itu dapat dikelompokkan pada 4 bagian tugas. Yang pertama itu adalah tugas-tugas input output data, itu misalnya operator, data entry, dan lain sebagainya. Kemudian tugas-tugas operasi itu misalnya operator komputer, stafan data, dan lain sebagainya. Kemudian tugas-tugas pemrograman, kemudian yang keempat tugas-tugas analisis sistem. Ya. Nah, ini untuk pemrograman dan analisis sistem itu lebih tepatnya nanti personilnya adalah yang sudah memiliki basic IT, ya. Kalau yang untuk tugas-tugas input output data dan tugas operasi itu biasanya itu cukup nanti orang yang tidak perlu keahlian khusus, karena nanti kita akan memberikan pelatihan. Nah, ini pelatihan atau pendidikan, ya. Jadi ada dua di sini ya, pelatihan atau training itu untuk personil operasi, ditekankan pada bagaimana cara mengoperasikan sistem, ya. Kemudian yang pendidikan atau education itu untuk pemakai informasi, itu ditekankan pada bagaimana kerja sistem dan apa yang diperoleh dari sistem, ya. Nah, jadi ini beda ya. Kalau pelatihan itu sifatnya training untuk bagaimana personil itu mampu mengoperasikan sistem, ya. Kemudian kalau edukasi dia bagaimana menggunakan sistem atau memakai informasi yang ada di dalam sistem, ya. Nah, ada beberapa pendekatan dalam pelatihan dan pendidikan. Yang pertama itu ada ceramah atau seminar, kemudian kedua pelatihan prosedural, kemudian yang ketiga pelatihan tutorial, empat simulasi, dan yang kelima latihan langsung di pekerjaan atau on the job training, ya. Nah, ini kita bisa lihat satu persatu ya. Salah satu bagaimana cara kita melakukan pelatihan terhadap personil. Yang pertama itu ada ceramah atau seminar. Nah, ini pendekatan ini memungkinkan pemberi ceramah atau seminar memberikan pendidikan pada banyak orang dalam satu waktu. Jadi ceramah atau seminar ini biasanya digunakan oleh kebanyakan orang untuk memberikan informasi bagaimana cara nantinya kita bisa menggunakan sistem tersebut kepada banyak orang dalam satu waktu, ya. Jadi sifatnya tidak secara personal ke personil ya, personil ke personil, tapi dia lebih ke
ceramah. Ya. Nah, biasanya ceramah atau seminar ini diikuti oleh orang yang mempunyai fungsi yang sama atau tugas yang sama. Jadi kalau kita memberikan seminar kepada calon personel pengguna operasi sistem, itu sebaiknya itu orangnya adalah orang yang sama tugasnya atau orang yang sama fungsinya. Kalau mungkin ada yang berbeda nantinya, berikan waktu yang berbeda juga. Jadi bukan di tempat yang sama atau seminar yang sama. Di sini ada perbedaan antara ceramah dengan seminar. Kalau ceramah itu lebih bersifat mengungkapkan hal yang sudah diterima umum. Kalau seminar lebih bersifat pembahasan temuan baru untuk mencari titik kebenaran. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelatihan prosedural. Nah, kalau pelatihan prosedural itu nanti kita akan diberikan prosedur secara tertulis kepada setiap personil yang nantinya kita berikan pelatihan. Ya, jadi nanti personil tersebut dia mengikuti panduan yang sudah ada. Dan nanti kalau seandainya timbul pertanyaan, nanti personil tersebut dapat mengajukan pertanyaan secara kelompok ataupun individu. Ya, jadi biasanya prosedural ini seperti SOP ya, SOP dari sistemnya sudah tersaji secara tertulis. Ya. Nah, tinggal diikuti saja SOP tersebut. Nah, kalau seandainya ada yang diragukan itu bisa ditanyakan. Kemudian yang ketiga pelatihan tutorial. Nah, kalau pelatihan tutorial itu biasanya individu ke individu. Jadi sifatnya lebih ke personal ke personal ya. Jadi bimbingan pelatihannya itu diberikan secara langsung. Nah, jadi beda dengan ceramah tadi. Kalau ceramah itu satu orang tutornya atau mentornya. Nah, nanti pesertanya itu banyak. Nah, kalau tutorial itu biasanya dibimbing secara langsung, ya. Itu lebih ke personil ke personil. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah simulasi. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan membuat simulasi yang mewakili lingkungan atau sistem kerja personel. Nah, jadi kalau simulasi ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah paham dengan sistem, kemudian disimulasikan secara langsung kepada personel sistemnya, personel atau operator sistemnya. Kemudian kelima, latihan langsung dipekerjakan atau on the job training ya. Nah, pendekatan ini dengan meletakkan personil langsung pada posisi pekerjaannya. Jadi personil-personil yang dilatih diberikan penjelasan dan instruksi tentang apa yang harus dikerjakannya yang langsung dipraktikkan pada situasi kerja yang sebenarnya. Nah, jadi kalau on the job training ini ibaratnya sama kita sudah bekerja. Nah, ternyata ada sistem yang baru diterapkan di dalam perusahaan kita. Nah, sembari diterapkan, kita tetap menjalankan sistemnya tanpa harus diberikan pelatihan, ya. Jadi ibaratnya implementasinya ya secara langsung. Nah, ini ada beberapa schedule pelatihan dan pendidikan ya. Yang pertama itu siapa yang akan dilatih atau dididik. Nah, kemudian yang kedua subjek atau materi pelatihan dan pendidikannya. Kemudian yang ketiga, tanggal dan waktu kapan pelatihan akan diberikan. Kemudian yang keempat, lokasi di mana pelatihan itu akan diadakan. Yang kelima itu pendekatan pelatihan atau pendidikan yang digunakan. Kemudian yang keenam, instrukturnya siapa. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan implementasi yaitu pemilihan tempat dan instalasi hardware dan software. Nah, yang pertama kita lihat itu pemilihan tempat ya. Tempat hardware dan software dari sistem informasi perlu ditentukan dan disiapkan. Keamanan fisik dari tempat perlu juga dipertimbangkan. Jadi, ketika kita mengimplementasikan sistem baru, itu kita harus menyediakan tempatnya. Nah, misalnya seperti kita punya sistem web, nah di mana sistem tersebut nanti kita mempunyai server, ya. Nah, kita harus tentukan tempat di mana server itu nanti akan disimpan. Nah, jangan nanti server disimpan di ruang di ruang front office misalnya. Nah, itu nggak mungkin.
kita harus sediakan tempat yang layak untuk server, kemudian memiliki suhu ruangan yang sudah ditentukan, kemudian memiliki akses yang terbatas dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan semuanya. Kemudian untuk setelah kita menentukan tempat, kemudian kita baru lakukan instalasi dari hardware dan software tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemrograman dan testing program. Ya, nah pemrograman dan testing program ini secara dasarnya karena kita sudah masuk ke dalam kegiatan implementasi, ini lebih kepada bagaimana nanti ketika sistem yang sudah kita buatkan tersebut bisa berjalan di dalam sistem yang ada di lokasi di mana kita melakukan instalasi dari hardware dan softwarenya. Ya, tentu mungkin pasti akan ada perbedaan ya antara di mana sebelumnya sistem ini dibuat dengan di mana sistem ini diimplementasikan. Nah, nanti kalau seandainya ada kekurangan dan sebagainya, itu nanti akan dilakukan pemrograman ulang. Cuman itu sifatnya tidak terlalu besar, ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi pengujian, ya, agar bebas dari kesalahan. Nah, tahapan-tahapan testing program itu ada 3 di sini, ya. Yang pertama itu tes unit, kemudian tes integrasi, dan yang ketiga adalah tes validasi. Nah, biasanya kesalahan program itu mungkin terjadi dalam yang mungkin terjadi itu dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk ya. Yang pertama itu kesalahan bahasa atau language error, kemudian seperti ada kesalahan penulisan, syntax error, kemudian kesalahan kata bahasa atau grammatical error. Kemudian yang kedua kesalahan sewaktu proses atau runtime error ya. Kemudian kesalahan logika atau logika error. Nah, nanti ada testing sistemnya. Testing sistem ini dilakukan untuk memeriksa kekompakan atau hubungan antara komponen dari sistem informasi. Ya, tujuannya untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau kelompok-kelompok sistem itu adalah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Dan kegiatan implementasi selanjutnya itu adalah konversi sistem. Ya, konversi sistem itu adalah proses di mana kita meletakkan sistem baru supaya siap mulai untuk dapat digunakan. Ya, jadi konversi sistem ini kita menempatkan sistem baru atau menggantikan sistem yang lama ke dalam sistem yang baru. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam konversi sistem ini. Yang pertama itu ada konversi langsung, yang kedua konversi paralel, kemudian ketika konversi percontohan, kemudian keempat ada konversi bertahap. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan dalam konversi sistem itu ada konversi dokumen dasar, konversi file dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita coba bahas pendekatan dari konversi sistem ini. Yang pertama itu adalah konversi langsung, yaitu pendekatan konversi langsung ini dilakukan dengan mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru. Ya, artinya ketika kita mengganti sistem lama dengan yang baru itu dilakukan secara langsung, ya. Jadi sekaligus tanpa ada transisi. Ya, maksudnya tanpa ada tahapan bagaimana nanti ketika sistem yang baru ini tetap bekerja dengan sistem yang lama. Maksudnya sistem yang lama masih ada, tapi sistem yang baru juga digunakan. Nah, kalau konversi langsung ini tidak seperti itu. Dia ketika ada sistem yang baru langsung dia diterapkan, yang lama dihilangkan. Nah, adapun kelebihan dari konversi langsung itu waktu konversinya cepat, ya. Kemudian biaya konversinya tidak mahal. Kelemahannya nanti itu dihadapkan pada resiko yang tinggi jika sistem yang baru tersebut gagal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, ya. Jadi kalau dari segi kebaikan itu konversinya cepat karena dari yang lama langsung digantikan dengan yang baru langsung, ya. Nah,
Tapi kelemahannya nanti jika ternyata sistem yang baru ada masalah, nah kita tidak ada backup dari sistem yang lama, ya. Nah, sehingga akan timbul permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana supaya tidak timbul permasalahan tersebut? Nah, kita lihat ada konversi paralel. Nah, konversi paralel itu mengoperasikan sistem yang baru bersama dengan sistem yang lama pada periode waktu yang ditentukan. Bila nanti sistem yang baru telah dapat beroperasi dengan baik, maka sistem yang lama akan bisa dihentikan. Nah, ini kebaikannya. Jika sistem yang baru gagal dioperasikan, maka sistem yang lama masih bisa dipakai. Nah, itu beda dengan konversi langsung tadi ya. Untuk konversi langsung, dia ketika ada masalah, itu akan mempengaruhi sistem, ya. Karena kita tidak ada backup yang lama. Nah, kelemahan dari konversi paralel itu adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar karena menjalankan dua sistem yang sama sekaligus. Kemudian yang ketiga yaitu konversi percontohan. Nah, pendekatan konversi dilakukan bila sistem yang baru akan diterapkan pada beberapa area yang terpisah, misalnya pada beberapa cabang perusahaan. Sistem yang baru diterapkan di suatu tempat atau cabang terlebih dahulu. Ya, sistem yang baru diterapkan di suatu tempat cabang ya terlebih dahulu ya. Jika sudah sukses baru nanti diterapkan di cabang yang lain. Ya. Jadi nanti ketika kita melakukan implementasi sistem, artinya kita uji coba dulu dengan di perusahaan yang lain atau mungkin di cabang perusahaan yang lain. Kalau sudah sukses di perusahaan tersebut, di cabang perusahaan tersebut, baru kita implementasikan secara keseluruhan di semua cabang. Nah, kebaikannya, jika sistem yang baru gagal dioperasikan pada satu tempat cabang atau cabang, maka tempat cabang yang lain tetap aman. Ya, tentu ya. Nanti tergantung di mana kita mencontohkan tadi, apakah di dalam kita mencontohkan tersebut kita konversi langsung atau menggunakan konversi paralel, ya. Nah, kalau konversi langsung tentu nanti cabang yang kita cobakan tersebut kita contohkan tersebut maka akan timbul permasalahan. Tapi kalau kita menggunakan konversi paralel tentu tidak akan ada masalah. Nah, kalau sudah sukses nanti baru kita tempatkan di semua cabang. Kelemahannya itu waktu konversinya bisa lama. Kemudian yang keempat yaitu konversi bertahap. Ya, pendekatan konversi bertahap dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul sistem yang baru atau subsistem yang berbeda secara urut. Nah, tiap-tiap modul dioperasikan terlebih dahulu, bila sukses akan disusul oleh modul yang lain, begitu seterusnya sampai semua modul berhasil dioperasikan. Nah, ini maksudnya adalah ya, ketika kita mengimplementasikan sistem, ya, ada ya, sistem ini yang sifatnya sudah komplit, ya. Jadi modul-modulnya tidak terpisah-pisah, sudah satu kesatuan. Ada yang modulnya terpisah-pisah. Nah, untuk konversi bertahap ini kita akan mencobakan beberapa modul dulu secara bertahap. Ya, misalnya kita punya perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu punya sistem yang terintegrasi. Nah, sistem yang terintegrasi itu dipecah dalam bentuk modul-modul. Modulnya misalnya di dalam sistem tersebut ada sistem informasi keuangan, kemudian ada sistem informasi kepegawaian, kemudian ada sistem informasi lain sebagainya ya. Nah, nanti kita cobakan masukkan modulnya satu persatu. Misalnya kita masukkan dulu sistem informasi keuangannya. Kalau sudah berjalan sistem informasi keuangan dan sudah lancar, nanti kita baru tempatkan sistem informasi kepegawaiannya. Kemudian dan disusun dengan yang sampai nanti dia menjadi satu kesatuan. Nah, kebaikannya jika modul sistem yang baru gagal dioperasikan, maka sistem yang lama masih bisa digunakan. Kelemahannya waktu konversinya bisa lama. Nah, yang ketiga yaitu tindak lanjut implementasi. Nah, tindak lanjut dari implementasi sistem ini adalah melakukan tes penerima atau acceptance test. Nah, tes ini berbeda dengan tes yang sebelumnya. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu.
Setelah tes tersebut dilakukan, maka perlu diselenggarakan suatu rapat penerimaan atau acceptance meeting, di mana rapat ini merupakan acara penyerahan sistem dari pihak pengembang ya kepada pihak pelanggan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemeliharaan sistem. Nah, tahapan pemeliharaan sistem itu mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Nah, tahapan ini cukup penting ya, mengingat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengguna sistem yang telah dilatih belum siap, ya. Sistem yang telah dilatih belum siap. Kemudian untuk mengantisipasi sistem yang baru. Kemudian ketika meski sudah diuji nantinya, sistem bisa saja ada kesalahan. Kemudian keempat, timbul kebutuhan baru setelah sistem berjalan. Kelima, sering timbul masalah yang disebabkan oleh faktor luar seperti virus, kehilangan, kerusakan data, dan sebagainya. Jadi setelah kita mengimplementasikan sistem dan menggunakan sistem, tentu kita harus memperhatikan hal-hal tersebut ya untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kalau ada yang diperbaiki. Kalau ada yang perlu tingkatkan lagi pemahamannya, maka ditingkatkan lagi pemahamannya agar nanti ya pengguna sistem itu bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Nah, jadi berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, maka proses yang tercakup dalam pemeliharaan sistem itu bisa meliputi satu, pemantauan pengoperasian, kemudian yang kedua antisipasi gangguan kecil atau bug, kemudian penyempurnaan atau upgrading atau achievement, kemudian antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Kita lihat yang pertama itu pemantauan pengoperasian, yaitu tujuan proses ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian, ya, memperbaiki kesalahan dan memperkecil dampak dari kesalahan pengoperasian yang terjadi. Dan kesalahan dari pengoperasian dapat terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pengguna. Nah, jadi tujuan dari pemantauan ini agar nanti kalau kelihatan mana pengguna yang lalai atau tidak tahu, maka nanti akan diberikan peringatan atau diberikan edukasi. Kemudian meskipun pengguna telah memperoleh pelatihan, itu masih ada kemungkinan bahwa pengguna tersebut belum menguasai sistem yang baru sebenarnya, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian lagi. Ya. Jadi kegiatan pemantauan ini bukan tujuannya serta-merta mencari kesalahan kemudian diberikan teguran, bukan, tapi kita harus memberikan edukasi juga. Nah, jadi pemantauan pengoperasian juga bisa menggunakan metode langsung, yaitu pemantauan langsung hadir pada lokasi di mana sistem digunakan. Kemudian metode tidak langsung atau pemantauan tidak langsung hadir pada lokasi, tapi pemantauan dilakukan melalui media telekomunikasi, ya. Nah, kalau media telekomunikasi ini bisa mungkin menggunakan video conference atau mungkin menggunakan CCTV juga bisa, atau mungkin bisa menggunakan remote desktop ya. Kita bisa melakukan pemantauan dari remote desktop yang terhubung dengan jaringan. Kemudian antisipasi gangguan kecil atau bugs. Ya, suatu sistem yang telah diuji tetap ada kemungkinan mengandung gangguan kecil yang tidak diantisipasi sebelumnya, yang dikenal dengan istilah bugs. Nah, jadi istilah bugs ini, semua sistem itu pasti tidak ada yang bisa dikatakan semuanya sempurna, bebas dari gangguan, ya. Sebesar apapun nanti aplikasi yang kita buatkan pasti ada gangguan. Nah, gangguan-gangguan itu nantinya kita antisipasi. Nah, misalnya ketika kita menggunakan sistem ternyata ada masalah. Nah, masalah ini harus cepat diberikan laporannya supaya nanti bisa diperbaiki. Jadi walaupun dia gangguan kecil, tapi kalau kita biarkan itu bisa berakibat fatal terhadap sistem. Kemudian penyempurnaan atau upgrading atau adjustment. Jadi suatu sistem setelah berjalan beberapa waktu biasanya membutuhkan penyempurnaan karena berbagai alasan seperti perkembangan bisnis, perubahan organisasi, perubahan kebijakan,
perubahan kebijakan manajemen dan lain sebagainya. Nah, penyempurnaan bisa dalam bentuk perubahan layout atau tampilan atau isi baik untuk laporan, warna isian maupun proses pengolahan data. Nah, ini pasti akan ada ya penyempurnaan ini. Kalau sistem itu stagnan seperti itu saja, pasti nanti akan timbul banyak permasalahan kemudian hari. Pasti harus ada, maka kita harus berikan penambahan fitur atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk pengoperasian sistem ini agar berjalan dengan atau sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian antisipasi faktor-faktor dari luar aplikasi. Nah, ini ada beberapa faktor dari luar aplikasi yang harus kita antisipasi seperti virus, kerusakan atau penyalahgunaan data, kemudian sistem diakses oleh orang yang tidak berhak dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini kita harus berikan antisipasi bagaimana agar menghindari risiko yang akan ditimbulkan dari faktor-faktor dari luar aplikasi ini. Nah, mungkin kita instalasi antivirus atau mungkin kita memberikan verifikasi user yang lebih verifikasi atau autentikasi user yang berlapis ya, nanti ketika sistem digunakan tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak berhak ya. Nah, kemudian nanti bagaimana nanti ketika sistem ternyata bermasalah, datanya tidak hilang, maka kita perlu lakukan backup secara berkala. Oke, untuk materi ini cukup sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan diajukan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.